Salam jumpa Bapak dan Ibu peserta Tuton. Di sini saya Niki. Saya akan menjelaskan lagi mengenai phrases dikarenakan banyak sekali pertanyaan di discussion forum inisiasi 8 menanyakan tentang phrases ya. Nah, ini saya kembali menggunakan materi yang sudah saya upload di inisiasi kedua yaitu phrases, tetapi ada yang saya tambahkan sedikit ya untuk memahami mengenai frasa ini atau phrases ini. Oke, nah sebelum kita mengarah ke phrase, kita harus tahu dulu kenapa kita belajar phrase. Karena dalam membentuk suatu kalimat, itu bisa mengandung word, kata, dan phrase, yaitu frasa. Nah, suatu kalimat kalau dalam bahasa Inggris, dia mengandung subjek dan predikat, pasti. Jadi, I am studying English in a giant yellow class, itu adalah I subjek, am studying predikat. Ya, bedanya dengan phrase, kalau phrase itu tidak ada predikatnya, tidak ada subjeknya. Dia hanya kumpulan kata-kata. Begitu. Nah, kalau word, kata, dia hanya satu kata. Jadi di sini contohnya adalah class, ya. Jika kita bandingkan dengan frasa, a giant yellow class, ini sudah masuk kumpulan kata-kata. Nah, kalau kita bandingkan dengan sentence, I am studying English in a giant yellow class, ya, ini namanya kalimat karena a giant yellow class punya subjek dan punya predikat. Nah, jadi kalau frasa dia tidak punya subjek, tidak punya predikat, ya. Nah, untuk tahu frasa itu apakah dia termasuk noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, atau prepositional phrase, kita harus tahu fungsi kata yang dijelaskan, begitu. Nah, di sini dari frase a giant yellow class, kata intinya adalah kelas, ya kan? Suatu kelas. Kelas yang bagaimana sih? Kelas raksasa, ya, yang berwarna kuning, ya. Jadi a giant yellow ini menyempitkan atau menspesifikkan kelas. Kelasnya bagaimana? A giant yellow. A giant yellow class. Nah, karena class ini adalah noun, kata benda, maka frasa ini kita sebut sebagai noun phrase. Begitu. Ya, ini. Jadi frasa adalah gabungan dua lebih kata yang dapat berfungsi sebagai noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverbial phrase, dan prepositional phrase. Nah, sekarang kita ke noun phrase terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat ya. Saya ambil yang di subjek dulu ya, yang mudah dipahami. Jadi, di sini ada suatu kalimat, the two boys found that it was a butterfly trapped under a pile of bricks. Nah, kita tahu bahwa the two boys di kalimat ini fungsinya sebagai subjek, found ini sebagai predikat karena dia verb. Nah, segala sesuatu yang sebelum predikat itu pasti adalah subjek. Nah, kita lihat dalam subjek ini dia terdiri dari lebih dari satu kata, ya. Nah, tapi kata inti yang dijelaskan di sini adalah boys, ya kan? Anak laki-laki yang mana sih? Yang dua itu, the two boys, ya. Nah, jadi karena di sini kata intinya adalah sebagai kata benda, ya, dan dia lebih dari satu kata, maka kita sebut yang di garis bawah ini adalah noun phrase. Fungsinya di mana? Fungsinya sebelum predikat, makanya disebut sebagai subjek. Nah, kalau yang objek seperti ini sebenarnya sama konsepnya, ya. When Jeremy got to school, he found that there wasn't a school, as it had been flattened by a wild bulldozer, ya, over the weekend. Nah, kita tahu bahwa di kalimat ini, ya, ini kan sudah kalimat kompleks, ya, karena dia ada dependent clause-nya dan ada independent clause-nya. Nah, sekarang kita di sini kita lihat ada it, itu subjek, ya, had been flattened ini adalah predikat by a wild bulldozer. Nah, ini yang di garis bawah, a wild bulldozer. Nah, kita harus tahu bahwa di kata yang di garis bawah ini, kata intinya yang mana yang dibicarakan, ya. Kalau yang di sini kata intinya adalah bulldozer. Bulldozer itu adalah masuk ke noun, ya. Bulldozer yang bagaimana sih? Yang wild itu, sehingga itu kita sebut sebagai noun phrase karena lebih dari satu kata, ya. Nah,
Ini juga sama. Alpha Centauri subject is predikat, the name of a planet not a place. Ya, ini juga masuk ke dalam frasa juga, ya, noun phrase. Seperti itu. My favorite cat. Cat adalah noun. My favorite itu hanya mempersempit atau menyempitkan makna cat. Sehingga my favorite cat, karena dia lebih dari satu kata, disebut frasa, noun phrase. Oke, nah yang kedua ini tentang verb phrase ya. Verb phrase ini juga sama. Untuk menentukan verb phrase, Anda harus tahu bahwa dalam kata itu dia posisinya sebagai predikat. Karena letak verb itu letaknya di predikat. Ya, jadi contoh misalnya Brian didn't listen to his mother, but continue to gulp down his soda with vigor. Ini adalah dependent clause ya. Ini adalah main clause. Nah, sekarang kita harus bisa identifikasi mana subjek, mana predikat, ya kan? Brian ini adalah noun, ya, dia sebagai subjek. Predikatnya adalah did not listen to his mother. Nah, ini baru namanya verb phrase. Karena frasanya atau predikatnya lebih dari satu kata, gitu. Dan posisinya dia sebagai predikat, ya. Dan ada verbnya di sini, didn't listen to his mother. Makanya dia disebut verb phrase. Jadi bukan to be, ya, tapi verb, kata kerja. Cuma bentuknya adalah negatif. Didn't listen to his mother itu adalah verb phrase. Begitu. Nah, kalau adjective phrase, ini Bapak dan Ibu harus waspada karena kadang adjective phrase itu bisa berupa prepositional phrase, ya. Nah, ini menggunakan participle atau preposisi, kata depan, preposition, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah belajar tentang preposition, preposition ini itu bisa Bapak Ibu cari di Google dengan kata kunci preposition list, ya, daftar preposition. Nanti Bapak Ibu klik image, itu situ akan muncul berbagai macam list preposition. Ini salah satunya saya ambil dari this tiny planet ya, .org. Nah, di sini ada list berbagai macam preposition yang biasanya muncul ya. Salah satunya termasuk by, ada at, lalu ada for, in, to ya. Ini semua adalah preposition. Of, on, above, across, after ya. Ini semua adalah preposition yang wajib Bapak Ibu tahu. Nah, kembali lagi ke adjective phrase. Adjective phrase ini bisa diikuti dengan preposisi. Jadi seperti ini contohnya. Makanya kalau dalam pembahasan di discussion forum yang kedua, itu ada dua jawaban. Ada adjective phrase, ada prepositional phrase. Karena dia diikuti oleh preposition of. Ya, jadi she had fixed a dinner of cabbage and carrots. Kenapa dia adjective? Karena of cabbage and carrots ini menjelaskan noun dinner. Ya, jadi makan malam yang bagaimana sih? Makan malam yang ada kubis dan wortelnya seperti itu. Ya, ini sama. Jadi we saw Jamila dashing across the room. Ya, nah dashing across the room ini apa sih? Dashing across the room ini adalah frasa yang menjelaskan atau menyempitkan Jamila. Jadi misalnya kita asumsikan di suatu ruangan itu atau di suatu lapangan begitu ya, ada dua orang bernama Jamila. Nah, Jamila yang mana sih? We saw Jamila dashing across the room. Jadi Jamila yang terburu-buru melewati ruangan itu. Begitu. Jadi dashing across the room itu menjelaskan noun Jamila. Jadi sekali lagi untuk adjektif adalah suatu frasa yang menerangkan suatu nomina atau noun. Ya, itu untuk adjektif. Nah, sekarang yang adverb phrase. Untuk adverb phrase, dia juga sama seperti adjective phrase. Dia bisa diikuti oleh preposition, ya. Tapi fungsinya berbeda. Untuk adverb phrase, yang ini dia lebih pada menjelaskan verb, bukan noun. Ya, jadi contohnya misalnya adalah you live at Botany Bay. Ya. Nah, kalau misalnya ada suatu verb ya yang diikuti dengan preposition
dan noun seperti ini, dan dia di garis bawah, berarti bisa jadi frasa ini itu menjelaskan verb. Nah, kalau ada frasa yang menjelaskan verb, namanya adverb phrase. Begitu, ya. Nah, kalau dia di garis bawah dari live sampai at, about, and be, namanya bukan adverb phrase lagi, tapi namanya adalah verb phrase. Oleh sebab itu, kenapa adverb phrase itu di garis bawahnya hanya dari at sampai about, and be. Begitu. Ya, jadi sekali lagi adverb phrase itu adalah yang menjelaskan verb. Lalu yang terakhir ini adalah prepositional phrase. Nah, kalau prepositional phrase, Bapak Ibu harus waspada apakah dia sebagai adjective phrase yang tadi saya jelaskan, atau dia sebagai adverbial phrase. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu kalau seperti ini ya. I was driven mad by the sound of my neighbor's constant playing dangdut music. Nah, kalau kita telaah yang of my neighbor's constant playing dangdut music, ini kita tahu bahwa dia menjelaskan sound-nya. Suara yang mana sih? Ya, the sound of. Nah, karena sound ini adalah noun, maka of my neighbor's constant playing dangdut music itu adalah adjective phrase. Karena frasa yang menjelaskan noun itu masuk ke adjective phrase. Nah, kalau ini, she bought an expensive bag when she went to Singapore. Nah, to Singapore ini frasa yang menjelaskan verb. Makanya dia disebut adverb phrase. She went to Singapore. Seperti itu. Ya, jadi nanti yang di garis bawah bukan went to Singapore, tapi untuk adverb phrase yang di garis bawah adalah to Singapore. Seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, begitulah penjelasan mengenai frasa. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikeluarkan dalam discussion forum 8. Terima kasih dan selamat belajar.